Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang analisis data dalam waktu, yaitu mengenai model ARIMA atau yang biasa disebut dengan box Jenkins. Metode ini dikenal dan dikembangkan oleh J.F.P. Box dan J.M. Jenkins pada tahun 1960. Peramalan dengan metode ini pada umumnya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada metode-metode peramalan yang lainnya. Peramalan dengan metode Box Jenkins ini didasarkan pada model regresi dalam waktu stasioner. Artinya, ketika kita berhadapan dengan ARIMA, maka syarat yang harus kita penuhi adalah datanya harus stasioner. Metode ini merupakan gabungan antara metode autoregresif dan moving average. Kalau teman-teman perhatikan, untuk model yang akan kita bahas yaitu ARIMA PDQ, di mana di dalam ARIMA ini kita mempunyai 3 operator, yaitu operator P, operator D, dan operator Q. Dengan operator P nanti akan kita perhatikan dari port yang namanya port PACF, D dari differencing, dan Q adalah dari autoregresif. Asumsi yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan atau menggunakan model ARIMA ini, yang pertama adalah kita mempunyai data dalam waktu, dan yang kedua adalah datanya harus stasioner. Stasioner di sini adalah stasioner untuk rata-rata ataupun variannya. Ketika nanti dalam suatu analisis kita berhadapan dengan data yang tidak stasioner, maka kita harus buat data tersebut menjadi stasioner. Stasioner di sini harus stasioner untuk rata-rata dan juga untuk variannya. Apabila data yang kita punya itu tidak stasioner dalam rata-rata, maka kita bisa melakukan yang namanya diferensi atau biasa disebut dengan differencing. Dan apabila kita mempunyai data yang tidak stasioner dalam varian, maka data tersebut harus kita buat transformasi. Transformasinya apakah dibuat logaritma natural atau dibuat yang lainnya. Prosedur model ARIMA nanti akan kita bahas di sini. Ada 3 tahapan yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah tahapan identifikasi, yang kedua adalah tahapan penaksiran dan pengujian, dan yang ketiga adalah tahapan penerapan. Dalam tahap yang pertama, yaitu identifikasi, kita harus memplot data yang kita punya untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu stasioner atau tidak. Apabila stasioner, maka lanjutnya ke tahap berikutnya. Sedangkan apabila tidak stasioner, maka kita harus lakukan yang namanya differencing atau diferensi untuk membuat data yang kita punya itu stasioner. Setelah stasioner, maka berikutnya adalah hitung nilai ACF dan PACF. ACF dan PACF di sini digunakan untuk penentuan model sementara. Jadi nanti untuk tahap pertama ini ada 3 yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah plot data, yang kedua tentukan ACF dan PACF-nya, dan yang ketiga penentuan model sementara. Langkah berikutnya adalah di tahap yang kedua, yaitu penaksiran dan pengujian. Di tahap kedua ini kita akan melakukan penaksiran terhadap model yang kita punya, kemudian pemeriksaan diagnostik, apakah model yang kita punya itu bisa digunakan atau tidak, dalam artian memadai atau tidak. Seandainya pada tahapan pemeriksaan diagnostik belum memadai modelnya, atau model tersebut tidak bisa kita gunakan untuk melakukan penaksiran, maka kita harus kembali ke tahap awal, yaitu penentuan atau penetapan model sementara. Sedangkan apabila setelah diuji menggunakan pemeriksaan diagnostik modelnya sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu menggunakan model tersebut untuk peramalan. Ini adalah prosedur yang sudah baku digunakan di dalam prosedur ARIMA. Nanti pada kesempatan ini kita akan menggunakan contoh bagaimana melakukan pengujian menggunakan yang namanya model ARIMA. Tahap yang pertama yaitu identifikasi. Di tahap yang pertama ini kita harus membuat plot data yang kita punya. Untuk apa plot tersebut kita gunakan? Untuk mengetahui apakah datanya stasioner atau tidak. Seperti yang tadi sudah katakan. Apabila tidak stasioner, maka kita harus mengkonversinya sehingga menjadi stasioner dengan cara menggunakan diferensi. Tahapan berikutnya, kita harus menentukan koefisien ACF dan koefisien PACF dari data yang kita punya untuk menentukan model sementara yang akan kita gunakan. Untuk model ACF dan PACF, kita bisa menentukan
berdasarkan karakter teoretik dari ACF dan PACF. Di mana kalau kita akan menggunakan modelnya adalah MA key atau moving average pada order ke key, maka syaratnya adalah di plot ACF dia mempunyai spike pada leg ke berapa dia turunnya, dan di PACF-nya dia menurun secara eksponensial. Sedangkan kalau kita berhadapan dengan model ARP atau autoregresi pada order ke P, di plot ACF dia turun secara eksponensial, sedangkan di PACF-nya dia turun setelah leg ke berapa. Sedangkan apabila kita mempunyai parameternya adalah P dan Q, maka untuk ACF dan PACF-nya dia menurun secara eksponensial. Sedangkan apabila kita menggunakan parameter P atau parameter Q dan kedua-duanya mempunyai spike dan dia turun setelah leg ke P atau leg ke Q, teman-teman bisa melihat mana yang lebih cepat turunnya, apakah di ACF atau di PACF. Seandainya dia turun lebih cepat di ACF, maka kita menggunakan operator adalah MA key. Sedangkan kalau yang lebih turun lebih cepat ada di PACF, maka kita menggunakan operatornya ada ARP. Sedangkan kalau dua-duanya tidak mempunyai spike, maka di situ tidak ada yang namanya operator untuk MA ataupun operator untuk AR. Itu adalah karakteristik teoretik untuk menentukan berapa nilai ACF dan PACF yang harus kita pilih. Model ARIMA itu adalah suatu model yang menggunakan 3 operator, yaitu operator P, D, dan Q, sehingga nanti teman-teman diharuskan menentukan berapa nilai P, berapa nilai D, dan berapa nilai Q yang kita punya. Operator P kita peroleh dari plot PACF, operator Q kita peroleh dari plot ACF, sedangkan operator D kita lihat dari diferensi. Seandainya data yang kita punya belum stasioner, maka kita harus melakukan diferensi supaya menjadikan data yang kita punya stasioner. Apabila setelah dilakukan diferensi yang pertama datanya sudah stasioner, maka diferensinya adalah 1. Sedangkan kalau 2 kali diferensi, maka D-nya adalah 2. Sedangkan P dan Q lihat dari plot ACF dan PACF-nya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana kalau kita punya permasalahan menggunakan model ARIMA. Nah, untuk menentukan model mana yang kita gunakan, apakah model AR yang kita pilih atau model M yang kita pilih, kita bisa merujuk kepada karakter dari teoretik tentang ACF dan PACF. Namun, kalau kita perhatikan di gambar, ini adalah plot ACF dan ini adalah plot PACF. Kalau kita perhatikan, ketika di plot ACF-nya dia turun secara eksponensial, sedangkan di PACF-nya ada satu leg, kemudian leg berikutnya dia turun dengan cepat di garis signifikan, maka kita menggunakan operator adalah AR1. Sedangkan kalau ACF-nya mempunyai plot eksponensial seperti ini dan di PACF-nya ada 2 spike atau 2 leg yang di atas signifikan, kemudian berikutnya dia ada garis signifikan, maka kita menggunakan yang namanya AR2. Sedangkan untuk menentukan model MA berapa yang kita gunakan, kita bisa melihat dari plot PACF dan ACF juga. Seandainya di PACF-nya dia mengikuti gelombang eksponensial dan di PACF-nya mempunyai leg atau spike di atas signifikan, kemudian yang lainnya di antar garis signifikan, maka kita gunakan yang namanya MA1. Sedangkan ketika kita menggunakan MA2, maka di plot ACF-nya dia mempunyai 2 leg atau 2 spike yang di atas garis signifikan. Ini adalah gambaran visual ketika kita harus menentukan berapa parameter yang harus kita gunakan. Setelah kita tentukan nilai dari masing-masing operator yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengujian terhadap model yang kita punya, apakah signifikan atau tidak. Dengan cara kita menguji masing-masing operator yang kita punya. Hipotesis yang kita gunakan adalah H0 theta sama dengan 0, H1 adalah theta tidak sama dengan 0. Ini artinya parameter P atau parameter Q
tidak berarti, sedangkan H1 parameter P dan parameter Q berarti. Atau dengan kata lain, ketika H0-nya ditolak, maka parameter tersebut berarti. Statistik uji yang digunakan, kita menggunakan uji T, nanti juga akan ada hasilnya. Daerah penolakannya seperti biasa, kita gunakannya saja nilai p-value. Ketika nilai p-value-nya kurang dari alpha, maka H0 kita tolak, dan ketika p-value-nya lebih dari alpha, maka H0 kita terima. Yang berikutnya adalah pengujian menggunakan yang namanya L-Jung box. Kalau tadi pengujian secara parsial, yang ini adalah pengujian secara simultan. Di sini kita bisa menggunakan H0-nya adalah model sudah memenuhi syarat yang cukup, artinya model tersebut bisa kita gunakan. H1-nya adalah model belum memenuhi syarat yang cukup, dalam artian model belum bisa kita gunakan. Statistik ujinya kita bisa menggunakan yaitu statistik uji L-Jung box, tetapi nanti teman-teman tetap di dalam softwarenya kita menggunakan yang namanya nilai p-value. Ketika nilai L-Jung box-nya kurang dari alpha, maka H0 kita tolak, dan ketika p-value-nya lebih dari alpha, H0-nya kita terima. Kemudian tahap berikutnya adalah teman-teman langsung meramalkan. Peramalan ini tergantung dari model yang kita punya. Ini adalah beberapa contoh model yang bisa kita terapkan ketika berhadapan dengan model ARIMA 100, ARIMA 200, ARIMA 001, dan ARIMA 002. Sebagai contoh, di sini saya punya data inflasi Kota Bandung. Data ini akan sama dengan yang ada di modul. Oleh karena itu, teman-teman persiapkan dulu datanya. Kemudian inputkan datanya di Excel ataupun di Minitab. Kita akan menggunakan yang namanya software Minitab untuk meramalkan data inflasi Kota Bandung menggunakan metode ARIMA. Silahkan teman-teman buka Minitab-nya, kemudian inputkan datanya terlebih dahulu. Berdasarkan data inflasi Kota Bandung, kita akan melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA. Dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita harus plot terlebih dahulu data yang kita punya, apakah data yang kita punya sesuai atau tidak. Berikutnya adalah teman-teman silakan plot ACF dan PACF-nya untuk membuat model tentatif dari ARIMA yang kita punya. Setelah kita buat model tentatifnya, kita lakukan analisis untuk setiap model, apakah model yang kita punya itu sudah baik atau belum. Kemudian tentukan dari model tentatif yang kita punya itu model terbaiknya, tentunya setelah dilakukan analisis untuk setiap model yang kita punya. Setelah itu, langkah terakhir adalah lakukan peramalan 6 bulan ke depan. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke Minitab-nya. Silahkan diinputkan dalam satu kolom, sehingga data yang kita punya ada 101 data. Kita beri nama, data tersebut adalah data inflasi. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah plot terlebih dahulu data yang kita punya dengan cara klik start, time series, kemudian klik time series plot. Pilih yang simple, kemudian klik OK. Kemudian pindahkan data yang kita punya ke series, kemudian klik OK. Terlihat hasil dari plot yang kita punya itu dia sudah stasioner, baik untuk rata-ratanya ataupun untuk variannya. Kenapa dikatakan stasioner? Karena data yang kita punya bergerak di sekitar rata-ratanya. Seandainya data yang kita punya itu belum stasioner atau dia mengandung tren, maka kita harus lakukan yang namanya diferensi atau diferensi. Caranya bagaimana? Cara klik start, kemudian pilih time series, kemudian pilih yang namanya diferensi. Pindahkan data yang kita punya adalah ke seriesnya. Misalkan kita akan menyimpannya di C2 dengan satu kali melakukan diferensi. Klik OK. C2 ini adalah hasil diferencing dari data yang kita punya seandainya data tersebut belum stasioner. Kemudian kita lakukan plot untuk data yang C2 untuk mengetahui apakah memang sudah stasioner atau belum. Kemudian plot data hasil diferensi dengan cara yang sama, start, time series plot. Pilih yang simple, kemudian pindahkan C2, klik OK. Ini adalah data yang sudah dilakukan diferensi. Terlihat dia lebih stasioner. Meskipun demikian, kita merujuk kepada data yang pertama dikarenakan data pertama pun sudah stasioner, sehingga data untuk inflasi ini tidak usah dilakukan dengan diferensi.
Berikutnya adalah kita harus menentukan plot ACF dan PACF. Plot PACF dan ACF ini digunakan untuk menentukan model tentatif yang akan kita gunakan. Caranya adalah klik start, pilih time series, kemudian pilih yang namanya autokorelasi. Masukkan data untuk inflasi, kemudian klik OK. Ini adalah output atau plot dari ACF-nya. Dengan cara yang sama, kita pilih yang kedua, yaitu yang partial autokorelasi atau PACF-nya. Masukkan juga datanya, kemudian klik OK. Kita bandingkan antara ACF dan PACF, kira-kira parameter apa yang akan kita gunakan. Terlihat pada plot ACF, kita mempunyai satu leg di atas garis signifikan. Selanjutnya, untuk leg-leg berikutnya, dia ada di garis signifikan. Demikian pun untuk PACF, di sini ada satu leg atau satu spike di atas garis signifikan, dan spike atau leg berikutnya dia berada di dalam garis signifikan. Sehingga bisa kita tentukan bahwa model tentatif yang pertama adalah ARIMA 101. Artinya AR-nya 1, I-nya 0, dan MA-nya 1. AR1 dari mana kita peroleh? AR1 dari plot PACF yang kita punya. Karena ada satu spike yang di atas signifikan, sehingga kita gunakan AR-nya 1. I-nya 0 karena data yang kita punya tidak dilakukan yang namanya differencing. Sedangkan MA1 kita lihat dari plot ACF dikarenakan ada satu spike atau satu leg di atas garis signifikan. Jadi model yang pertama kita gunakan adalah ARIMA 101. Dikarenakan di dalam ARIMA ini kita menggunakan cara coba-coba atau trial and error, maka kita harus mempunyai beberapa model tentatif. Model tentatif yang pertama yang kita gunakan adalah ARIMA 101. Yang kedua adalah ARIMA 100. Dan yang ketiga adalah ARIMA 001. Dari model tentatif tersebut, kita harus melakukan pengujian mana model yang akan kita gunakan untuk metode peramalan berikutnya. Caranya adalah klik start, kemudian pilih time series, kemudian pilih ARIMA. Untuk model tentatif yang pertama, seperti biasa, seriesnya isikan dengan data yang kita punya. Dikarenakan data yang kita punya tidak mengandung musiman, maka fit seasonal modelnya tidak harus kita checklist. Isikan dengan AR-nya 1, differencing-nya 0, MA-nya 1. Karena kita mempunyai ARIMA 101. Klik OK. Ini adalah hasil ketika kita menggunakan yang namanya model pertama, yaitu ARIMA 101. Terlihat di sini ada AR1 dan MA1. Silahkan nanti teman-teman pindahkan ke Microsoft Word untuk mengetahui atau untuk penjelasan berikutnya. Model yang kedua adalah model 100. Dengan cara yang sama, klik start, time series, kemudian pilih ARIMA, ganti dengan 100. Kemudian klik OK. Ini adalah untuk model tentatif yang kedua, kita hanya mempunyai parameter AR saja. Dan yang ketiga adalah kita gunakan model tentatifnya 001. Caranya sama, klik start, time series, kemudian pilih ARIMA, ganti dengan modelnya adalah 001. Berdasarkan tiga model yang kita punya, yaitu ARIMA 101, ARIMA 100, dan ARIMA 001. Kemudian kita bandingkan di antara ketiga model tersebut mana yang merupakan penaksir yang paling baik. Sehingga teman-teman bisa pindahkan hasil pengujian ini ke Microsoft Word, sehingga kita bisa membandingkan antara model pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini adalah hasil output dari Minitab yang sudah saya pindahkan ke Microsoft Word. Ini adalah model ARIMA yang pertama, yaitu 101. Diperoleh parameter yang pertama AR1-nya dengan p-value adalah 0,552, dan MA yang pertama dan MA1-nya adalah 0,590. Dikarenakan nilai p-value ini melebihi nilai alfa, sehingga nilai AR1 dan MA1 ini adalah tidak signifikan. Dalam artian, model 101 itu adalah model yang kurang baik kita gunakan untuk
metode peramalan kasus inflasi. Yang kedua adalah model ARIMA 100. Diperoleh parameter AR-nya adalah 1 dengan p-value adalah 0,001. Dikarenakan p-value untuk model yang kedua ini adalah kurang dari alfa, maka pengujian signifikan, sehingga model yang kedua bisa kita gunakan untuk metode peramalan kasus inflasi. Tetapi kita juga harus melihat untuk model ARIMA yang ketiga, yaitu model 001. Untuk model yang ketiga, yaitu model ARIMA 001 dengan parameter MA-nya 1, diperoleh nilai p-value-nya pun sama 0,001. Ini pun kurang dari alfa, sehingga untuk model ARIMA 001 pun merupakan model yang cukup baik digunakan untuk data inflasi. Berdasarkan 3 model tentatif yang kita rumuskan di awal, kita harus memilih model mana yang paling baik untuk data yang kita punya. Jelas, untuk yang pertama di sini p-value-nya lebih dari alfa, sehingga untuk model pertama tidak kita perhatikan. Model yang kedua di sini p-value-nya kurang dari alfa, dan model ketiga pun p-value-nya kurang dari alfa untuk setiap parameternya. Dikarenakan dua model ini mempunyai parameter yang signifikan, untuk AR1-nya dia kurang dari alfa dan MA1-nya pun kurang dari alfa. Untuk penentuan model mana yang kita gunakan, maka kita bisa melihat dari mean square error-nya atau MSE-nya, mana yang paling kecil. Untuk model yang pertama, mean square error-nya adalah 0,4205, dan model yang ketiga dengan mean square error-nya atau MSE-nya adalah 0,4207. Dikarenakan nilai MSE yang paling kecil adalah model yang kedua, yaitu 0,4205, maka untuk model inflasi ini kita gunakan model tentatif yang kedua untuk digunakan sebagai peramalannya. Sebelum kita melakukan peramalan, kita gunakan terlebih dahulu pengujian diagnostik menggunakan L-Jung box. Di sini untuk leg yang ke-12, 24, 36, dan 48 diperoleh nilai p-value-nya melebihi alfa, sehingga H0 kita terima. Artinya model untuk ARIMA 100 merupakan model yang cukup baik digunakan dalam peramalan kasus inflasi. Oleh karena model ARIMA ini berdasarkan pengujian parsial dan pengujian simultan sudah merupakan model yang cukup baik, maka kita gunakan peramalan untuk 6 bulan berikutnya dengan menggunakan model ARIMA 100. Sehingga nanti teman-teman untuk peramalannya klik start, time series, kemudian ARIMA. Untuk datanya inflasi, kemudian kita isikan dengan 100, dikarenakan ini adalah model yang paling baik di antara ketiga model. Kemudian pilih forecast, leadnya isikan dengan angka 6, karena kita akan meramalkan 6 bulan ke depan. Disimpan di C3, C yang kosong. Klik OK. Kemudian OK. Ini adalah hasil peramalan untuk 6 bulan ke depan. Artinya untuk tahun 2014 bulan Juni itu inflasi yang akan terjadi di Kota Bandung sebesar 0,37. Ini pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Itu adalah tutorial yang bisa saya jelaskan ketika berhadapan dengan yang namanya ARIMA. Untuk lebih jelasnya, nanti kita ketemu di praktikumnya. Silahkan teman-teman tanyakan mengenai hal-hal yang belum bisa dipahami. Mudah-mudahan yang saya jelaskan hari ini dapat dipahami dan bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.